warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri kegiatan pada sore hari ini. Ada yang sudah tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan? Belum. Oke, kegiatan pada kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah melakukannya mungkin? Belum. Oke, di dalam bimbingan kelompok itu merupakan sebuah layanan yang ada di dalam bimbingan konseling yang merupakan sebuah dinamika kelompok untuk dapat memecahkan sebuah masalah dalam berita terkini atau lagi viral. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita dapat saling terbuka gitu, saling menyelesaikan dalam sudut pandang yang berbeda gitu. Dan kita akan menemukan solusi bareng-barang. Oke, di dalam BKP ini terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Setelah kegiatan ini selesai, kita tidak akan membicarakannya di luar dan kita saling menjaga. Dan kedua itu ada asas kenormatifan, sesuai dengan norma-norma yang ada, tidak boleh berkata kasar. Ketiga yaitu ada asas kesukarelaan. Kalian di sini bersifat sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Yang keempat itu ada asas keterbukaan, di mana kalian saling terbuka, membuka pandangan masing-masing, dan tidak sungkan untuk berbicara. Dan itu ada asas kegiatan, kalian bersifat aktif dalam mengikuti kegiatan hari ini. Oke, selanjutnya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Indah Putri, bisa dipanggil Intan. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Selanjutnya perkenalan dari sini. Perkenalkan, nama saya Firil Ayuida, bisa dipanggil Ipi. Hobi saya melukis. Nama saya Rampa Fauzia, biasa dipanggil Fauzia. Hobi saya memasak. Teman, Kil, coba Kil. Bagus banget. Nama saya Kila Fadia Malia, biasa dipanggil Akila. Hobi saya membaca. Nama saya Wafa Zahra, biasa dipanggil Wafa. Hobi saya bermain bola. Oke, yang dari sini ada namanya Firial, sebelah sini ada namanya Fauzia, selanjutnya Akila, dari sini Wafai. Oke, karena sudah perkenalan, kita akan memulai SBQ nih sebelum kegiatan mulai. Dimulai dari selanjutnya SBQ. Di sini saya ada benda yaitu stabilo, saya taruh di tanah. Apabila kalian saya katakan clap, kalian tepuk tangan. Apabila saya katakan boom, kalian tepuk lantai. Apabila saya katakan tag, kalian berebutan untuk mengambil bendanya. Oke. Clap, clap, boom, boom, clap, clap, boom, 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 tag. Oke, udah ya, cukup. Oke, terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya yaitu, sebelumnya, jadi caranya gini ya. Karena ini bimbingan kelompok, jadi masing-masing, saya di sini sebagai pemimpin dan kalian sebagai anggota, masing-masing untuk menyebutkan berita terkini atau berita yang viral. Temanya aja. Nanti kita akan membahas masalah siapa nih yang menarik, oke? Satu masalah yang akan kita bahas. Oke, dimulai dari sini deh, masalah apa? Masalah ini bapak bersetubuh dengan anak kandungnya. Oke, selanjutnya Kila. Kenakalan remaja. Oke, kamu? Siswa kerjaan MBG. Oke. Aldi Maldini tentang penipuan. Oke, di sini siapa yang membahas tentang masalah Wafa? Saya. Oke, selanjutnya siapa yang membahas masalah Akila? Satu. Oke, di sini siapa yang membahas masalah Fauzia? Tiga. Siapa yang membahas masalah Ipi? Tiga. Oke, di sini ulangin ya. Oke. Ulangin. Di sini siapa yang membahas masalah Ipi tentang tadi Aldi? Tiga. Siapa yang membahas masalah Fauzia? Satu. Siapa yang membahas masalah Wafa? Oke, nggak ada. Jadi kesimpulannya kita akan membahas masalah Firial. Apa sih masalah yang tadi Aldi Maldini coba ceritakan? Yang tentang penipuan. Yang tentang penipuan 500 juta bahkan lebih ya kepada fansnya. Penipuannya bersifat dinar. Jadi di balik dinar itu dia minta uang kepada fansnya buat bayar hutang dia. Bayang terus ini lama. Oke. Mungkin ada tahu juga beritanya? Jadi kayaknya sebelumnya saya udah pernah nemuin beritanya ya. Kalau nggak salah informasi dari Twitter. Jadi ada salah satu pengguna yang saya lupa namanya.
Dia itu memviralkan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh artis. Jadi dia waktu itu sudah sekian tahun ya mengajak fansnya untuk bertemu secara langsung tatap muka dalam acara bertema dinner seperti itu. Setiap orang itu ditagih sekitar Rp500.000 dan melibatkan sekitar 20 orang lebih. Nah di situ fans-fans ini sudah memberikan uangnya, buktinya segala macam. Tapi setelah jangka waktu yang panjang itu tidak ada informasi lagi dari Aldi Maldininya ini. Jadi tidak ada pertanggungjawaban sama sekali seperti itu yang saya tahu ya. Oke. Menurut Wafa, pandangan terhadap masalah tersebut tuh seperti apa sih? Pandangan masalah tersebut ya penipuan. Terus habis itu dia tuh gak lubang tutup lubang ya setahu aku. Maksudnya seperti apa tuh? Gak lubang tutup lubang tuh dia kayak pinjol terus usaha pinjol lagi buat nutup yang satunya lagi. Oke, menurut Akila? Ya bisa nggak skip sih dulu. Menurut Ipi dulu deh terhadap masalah itu sendiri ya dari kita gimana? Dia tuh apa ya, sebelumnya juga udah problematik kan. Yang dia terima ke podcast itu tuh sebenarnya kalau misalkan dia mau ketemu sama dia kan sebelumnya boy band Cowboy Junior ya. Nah kalau misalkan dia mau ketemu tuh dia tuh nggak ngeharapin pertemanannya, jadi dia cuma ngeharapin dapat uangnya doang gitu. Jadi dia udah problematik dari dulu. Kalau menurut Fauzia sendiri, Sebenarnya as public figure harusnya dia bisa lebih bertanggung jawab ya. Jadi dia bawa nama yang bukan nama dia doang gitu ya. Mungkin ya secara sekilas sih nama grup band yang pernah dulu ada gitu pasti kebawa juga lah gitu. Bisa kayak problematik atau segala macam. Itu aja sih. menurut Akila? Nggak baik. Karena menurut saya dia kan ya itu tadi bilang kata Fazia public figure kan, kayak bisa harusnya jadi contoh yang baik buat orang fans-fansnya gitu, malah dia mencontohkan yang tidak baik untuk fans-fansnya. Oke. Kira mau nambahin apa? Mau nambahin sedikit dia, jadi kan dia kan teman-temannya aja udah jadi ada yang public figure, ada yang boy band, tapi kenapa dia tuh begitu? Harusnya tuh dia tuh bisa kayak nge-cover lagu. Dia kan dulu kan boy band juga kan, penyanyi. Kenapa dia nggak cover lagu, tapi kenapa dia tuh harus nipu fansnya dengan Nggak cara memanfaatkan. nggak memanfaatkan yang suaranya. Oke. Menurut Ipi nih, apa sih yang menyebabkan dia seperti itu gitu? Mungkin karena nggak ada duit kali ya, mungkin karena kepepet, dia nggak ada duit, jadi dia pura-pura dinner gitu, ntar fansnya yang bayar 500.000, bahkan ada yang lebih, katanya ada yang lebih sampai 1 juta. Oke, ada lagi? Itu biasa aja pak, udah nggak ada. Menurut Fauzia, apa sih yang menyebabkan si Aldi ini seperti itu? Pasti tindakan ini ya hedonisme. Mungkin dia terbiasa dengan gaya hidup yang mewah ya. Terus kan kita tahu kalau sepanjang tahun ini mungkin dia hampir nggak kelihatan, jadi nggak ada penghasilan mungkin. Ini mungkin menyebabkan dia nyari duit yang instan aja deh, mumpung dia masih punya penggemar, jadi dia manfaatkan aja sekalian gitu aja sih. Oke, menurut Akila? Ya sama, kan dia kan udah ada nggak tenar nih ya kan, terus dia kayak bingung nih apa namanya, nggak ada pemasukan gitu kan, nyanyi juga nggak ada yang manggil. Nah akhirnya dia memanfaatkan para fansnya untuk punya duit dengan emeng-emeng dinner atau apa gitu, padahal mah dia cuma butuh duitnya doang, dinnernya nggak ada. Oke, menurut Wafa? Ya sebelumnya sama tapi dia karena sebelumnya pinjol jadi buat nutupin lagi. Oke, dari sini kan tadi udah ya gitu. Gimana sih kalau kalian tuh ada di posisi fansnya, apakah kecewa atau seperti apa mungkin ya udah biarin, gimana buat Wafa? Sangat kecewa lah, bahkan followersnya pun turun. Kalau Akila? Kecewa banget pasti saya samperin. Buat Fauzia? Saya lebih ya memastikan bahwa kerugian saya terbayarkan gitu ya, jadi mengharapkan refund atau segala macam itu jauh lebih bagus. Ya kecewa, karena kan yang ditunggu-tunggu sama fansnya kan ketemu dia kan, cuman ternyata uangnya doang yang diambil, ketemunya enggak. Oke.
apa sih yang pantas untuk seorang Aldi ini yang telah menipu fansnya, atau mungkin dibiarkan aja, atau mungkin kamu misalkan sebagai fansnya kalian gitu, apa kalian akan melaporkannya ke pihak yang berwajib agar si Aldi ini masuk penjara, atau mungkin oh ya udah tuh juga biasa kan kalau kasus Indonesia suka hilang ya gitu beritanya gitu, langsung tiba-tiba redup aja gitu, kayak gimana gitu. Harus dilaporin sih, soalnya kan ini kan bukan cuma 1-2 orang kan, bahkan lebih dari 10 orang. Harus dilaporin biar uangnya tuh balik, seenggaknya tuh uang itu balikin lagi ke mereka. Mereka tuh nyari duit, diemeng-emeng buat ketemu, ternyata enggak. Fauzia? Sebenarnya kan udah ada update dari pelaku ya kalau dia ingin bertanggung jawab. Jadi menurut saya kalau memang dia sudah bertanggung jawab mengembalikan semua uang, menurut saya yang perlu diterapkan mungkin cancel culture aja sih. Kayak aja. Jadi nggak usah panggil dia untuk apalah podcast atau bintang tamu, nggak usah dikasih panggung. Oke, menurut Akila? Ya kalau misalkan dia ada niatan untuk balikin ya nggak dilaporin, tapi kalau dia nggak ada niatan ngebalikin ya harus di jalur hukum biar diselesain juga masalahnya. Nanti menurut Akila harus dibalikin dulu, kalau enggak ya udah gitu ya, Ya, jalan hukum aja. Oke, menurut Bapak? Karena emang dari pelakunya udah konfirmasi ya, kayak Revan tuh berjalan gitu kan, mau dibalik secara berkala biar secara langsung, jadi itu kan jadi nggak usah dilapor-laporin, ada itikat baiknya dari dia. Oke, kalau tapi kalian ada di posisi keluarganya, kalian akan menutupi kah? Akan seperti apakah? Bagaimana Fauzia? Saya pribadi orang yang individualis ya, jadi kalau ada keluarga yang kayak gitu saya bodoh amat sih. Saya biarkan saja dia bertanggung jawab dengan caranya sendiri. Walaupun kamu sebagai orang tuanya nih. Ya itu karena dia sudah balik ya, sudah 18 tahun ke atas, harusnya dia bisa berpikir untuk bertanggung jawab. Saya lepaskan. Oke, menurut Wafa? Kalau menurut saya ya sosial, kalau orang kita terpuruk kayak gitu tuh dinasihatinya jangan lepas ya. Beda-beda kan, mungkin dari Fauzia karena dia terlalu individu, tapi kalau saya orang kayak gitu sering-sering dirangkul, kayak ayo gitu, maksudnya diajak gitu, dikasih tahu juga biar ada masukan, jadi dia nggak murung cenah. Kayak kalau menurut Akila? Kalau menurut saya ya dibantulah sebisa mungkin, karena kita keluarga ya, walaupun dia salah ya tetap aja lah dia keluarga kita gitu kan, kita kasih tahu, kita coba bantu sebisa kita kalau kita ada duit. Oke, menurut Titi? Ya, dia kan udah gede ya, harusnya tuh tahu kalau ini tuh salah, tapi sebagai orang tua tuh harus merangkul anaknya, dinasehatin baik-baik. Kalau nggak dibaik-baik ya keras-keras, teriak-teriak. Ada yang pro kontra nih. Kan Fauzia sendiri kan bilang ya kalau misalkan dia lepas tanggung jawab gitu. Karena ya udah urusan si anak gitu. Orang tua juga pun dia sebagai orang tua, si Fauzia ini ya udah biarin anaknya mengurusi. Tapi dari 3 ini kan bilangnya harus dinasihati, harus terus dibimbing. Ada nggak nih yang pro kontra terhadap Fauzia? Enggak sih. Karena kan emang Iya, itu kan kan bagus juga kalau misalkan kita Coba deh dari Wafa dulu. iya bagus sih, maksudnya biar ada jerak gitu, biar kan kalau tadi kata Fauzia ini ya udah itu urusan dia karena perbuatan dia sendiri, bukan karena dukungan dari orang lain juga kan, jadi ya udah sosok orang kayak gitu biar dia ada jeraknya sih. ya kalau misalkan dari kata Fauzi tadi ada baiknya juga, karena kan dia udah gede, biar dia mikir sendiri nih, jadi dia tuh berasa susahnya nggak ada yang bantuin dia saat dia susah gitu kan, jadi dia berusaha sendiri cari jalan keluarnya sendiri, gimana nih caranya biar masalah dia tuh bisa cepet selesai. Oke, kan aku juga saya juga pernah ya gitu kan, sempat dengar juga berita ini bahwa ada teman dekatnya namanya si Rizky ya kalau nggak salah. Rizky itu juga kan kayak sempat kecewa ya karena kenapa katanya nggak minta bantuan sama dia gitu sebagai keluarga gitu kan. Apakah tapi misalkan dia memang sedang membutuhkan duit, kalian di posisi Rizky akan memberikan bantuan setelahnya ya, setelah kejadian ini mungkin dia masih nggak punya duit, apakah kecewa, takut nggak dibalikin kah, atau seperti apa? Coba Tova. Iya, kalau menurut saya mending aja nggak usah, orang kecewa. Berarti udah lost gitu aja. Iya. Tapi apakah masih berhubungan baik dengan si Aldi ini? Mungkin kalau berhubungan baik nggak baik banget ya, masih hargain aja sebagai teman.
Oke, menurut Akil? Kalau menurut saya ya pinjemin aja lah kalau misalnya dia lagi butuh kan, kasihan gitu kan, sama teman kita dari dulu, apalagi kan dari dulu kan mereka merintis bareng gitu kan, udah tau lah ya gitu kan, jadi sebisa mungkin bantu lah walaupun kita ada rasa kecewa sama dia gitu. Mas Fauzia? Saya enggak sih. Menurut saya itu tanggung jawab dia dan dia harus mencari jalan keluarnya dengan cara yang lain selain saya. Tapi kamu berarti kamu bantu gitu? Melihat dia kan dia berani merusak kepercayaan dari fansnya loh, yang istilahnya loyal sama dia, yang apa-apa tuh kayak apa sih yang enggak gitu buat dia berani loh merusak kepercayaan mereka. Dan ini saya temennya yang kayak istilahnya temennya mungkin yang ya memang kita pernah merintis bareng, tapi kan sesuai dengan fakta yang tadi telah disebutkan bahwa dia tuh nggak menganggap pertemanan dia tuh seakrab itu gitu loh. Jadi ya saya kembalikan lagi, saya kepercayaan saya dirusak ya, jadi apa yang harus saya tolong? Oke, menurut Firial? Apa ya, kecewa sih nggak bakal dipinjemin karena kan takutnya ya kalau dipinjemin nggak bakal dibalikin lagi kan, soalnya kan kalau dipinjemin ya uangnya nggak baik lagi, yang duit fansnya aja nggak dibalikin, apalagi ini duit temennya kan, walaupun deket juga. Oke. Solusi apa sih yang tepat gitu untuk kasus tersebut gitu? Apa yang kalian ambil dari berita ini, terus apa yang kalian akan lakukan gitu sebagai kalian walaupun kalian bukan fansnya gitu? Coba dari Fauzia deh. Sebenarnya Aldi kalau memang setelah ini mungkin untuk nyari job karir kayak menyanyi atau sebagainya kayaknya udah susah menurut saya. Jadi mungkin bisa dimulai dengan hal lain kayak jualan yang nggak harus menampakkan kemunculan dia gitu loh, berjualan atau segala macam online. Itu kan nggak harus mengambil keuntungan dari memunculkan dianya sendiri, nggak harus atas nama dia. Jadi menurut saya yang kayak gitu lebih pas untuk menyicil ganti rugi yang dia lakukan itu. Oke, menurut apa? Menurut saya ya itu sama kayak berjualan online sih lebih kan, atau enggak jadi owner gitu, buka usaha sendiri, karena kan owner kan gak semua kan muncul di layar ya, jadi dia di balik layar. Jadi orang tuh nggak tahu kalau itu dia, kan pasti kalau orang tahu kayak ngapain dibeli, kan dia udah pernah kayak gini, takutnya ditipu lagi. Oke, menurut Firial? Apa ya, jualan sih sama kayak seenggaknya tuh kalau misalkan duitnya udah kekumpul buat ganti uang fansnya yang ketipu ya kan. Ada lagi nggak selain jualan? Ya Kan followers dia juga sekarang kan turun ya gitu. Bingung juga kalau kamu ada di posisi Aldi gitu, apa yang akan kamu lakukan gitu? apa ya, ya cari solusi gimana caranya biar duit fansnya tuh balik lagi, biar dia tuh bisa dipercaya lagi sama fansnya, sama temennya yang udah ngecewain, dengan cara apa ya, melakukan hal positif. Kalau menurut saya tadi kan jualan juga udah, yang bisa jadi dia juga bisa jadi kurir paket, itu kan nggak tahu tuh bisa beli masker atau apa, kurir paket sampai jadi kurir paket kan, Shopee gitu-gitu, ngirim-ngirim makanan atau ojek online, itu kan juga bisa kan jadi solusi dia biar bisa mengembalikan uang fansnya gitu. Atau enggak atau enggak kayak emang dia mau muncul, misal fashionnya dia tuh emang di situ ya, di entertainment gitu kan, yang public figure gitu, dia mulai mengakrabkan diri dia lagi sama orang-orang, kayak mengembalikan kepercayaan orang-orang juga gitu, jadi berbuat baik lah istilahnya. Itu juga kayak istilahnya mulai dari nol lagi sih. Iya. Benar-benar ngajak atau kayak berbuat kebaikan tuh, kayak berbagi kan lagi banyak tuh ya. Gitu lah pokoknya. Oke, kata juga ya. Oke, yang terakhir, kesimpulan nih dari berita tersebut nih, apa sih menurut Tipi? Udah, kesimpulannya dari Wetova deh. Ya kesimpulannya kalau kan percayaan itu kan susah ya buat dapetin tuh susah. Kita ambil pelajaran. Iya. Karena kalau sekalinya udah hancur, itu ngebangkitinnya bakal susah lagi. Jadi apa yang kita udah dapet itu kan suatu
yang berharga banget tuh kepercayaan. Jadi jangan pernah sekecil pun mengecewakan, karena satu kesalahan bakal kalah dengan 1000 kebenaran. Oke, menurut Akila gimana kesimpulannya? Tadi sama juga yang pertama kepercayaan, terus yang kedua jangan mentang-mentang kita punya ketenaran nih kita jadi salah menggunakannya gitu kan. Tentang tenar gampang nih gitu, apa sih fans kita mau gitu-gitulah istilahnya. Oke, menurut Fauzia? Enggak nih, yang keduanya tetap diambil, tapi saya lebih ke perilaku hedonismenya. Mungkin karena dia gengsi atau ingin hidup yang bermewah-mewah ya, makanya dia ambil uang yang kepepet kayak gitu. Menurut saya jadi hidupnya apa adanya aja, nggak harus yang segalanya bermewah-mewahan, pakai uang yang seadanya, secukupnya, gitu aja sih. Oke, menurut Priel semuanya? Apa ya tadi kelas itu? Iya, Jangan manfaatin fansnya, mentang-mentang dia tenar, mentang-mentang dia terkenal. Seenggaknya tuh kalau misalkan mau nyari duit tuh cari yang positif aja, jangan nipu-nipu kayak gitu. Banyak kok yang positif-positif, tapi dengan cara tidak nipu fansnya. Oke, karena kita juga udah membuat kesimpulan ya gitu kan. Kita juga nggak gampang ya buat nyari kepercayaan orang lain gitu. Apabila orang udah percaya kan kita harus jaga nih kepercayaannya baik-baik, benar-benar kan gitu. Oke, terakhir saya minta kalian gitu membuat itu kesan, pesan dan harapan mengikuti kegiatan hari ini. Gimana kesannya? Lumayan ya, lumayan apa ya, lumayan seru juga sih. Pesannya? Pesan? Jangan Pesan sama kayak tadi. kayak tadi ya, jangan apa sih, Jangan aduh nangis. benar. Jangan mengecewakan. Jangan ngecewain orang, karena tuh kalau udah kecewa tuh udah gak bakalan mau ini lagi, apa sih namanya, ya udah lost. Harapannya? Harapannya bisa berubah ya, balikin uang-uang yang mereka tipu, bahkan ada yang sampai 1 juta, ada yang 500 gitu kan, lumayan ya buat orang-orang yang masih nyari duit. Oke, selanjutnya Fauzia. Saran saya dalam mengikuti acara ini ya cukup relevan ya, jadi kita tahu apa pemikiran-pemikiran orang lain, bagaimana pandangan dia, bagaimana pandangan Akila dan sebagainya. Terus kemudian pesan ya, untuk saya sih ya jangan merusak sama kepercayaan orang lain dan tetap menjadi lebih baik. Terus harapannya untuk Claudia atau untuk acara ini? Bebas. Buat kalau untuk acara ini sebenarnya acara ini kegiatan seperti ini diperbanyak ya mungkin, karena kan kita juga menjadi ruang diskusi sendiri buat kita. Itu aja sih. Oke, Kila. Karena tadi sama kayak Fauzia, Dia seru bisa untuk iya, jadi kita tahu nih pandangan masing-masing orang gitu kan, jadi kita juga bisa membuka pikiran kita lebih luas gitu kan. Terus pesannya ya tadi, kepercayaan nomor 1, terus udahlah jadi diri sendiri aja, nggak usah nggak usah hidup berlebihan. Orang udah tau nggak punya duit malah maksain gitu kan. Terus harapannya semoga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, selanjutnya Mawar. Kesannya itu sama pernah kecewa ya, karena kecewa terus habis itu jadi diri sendiri aja gitu, nggak usah hedon. Terus habis itu apa yang kedua? Harapannya ya aku semoga ini dimakin banyak ya sama kayak Fauzia, karena seru aja gitu berbagi sharing kayak gini, kapan lagi gitu kan. Apalagi kan tentang edukasi yang bersama kan ya, banyak kayak tentang kepercayaan atau hal apapun, jadi kayak buat pelajaran sendiri. Oke, terima kasih semuanya telah menghadiri kegiatan hari ini. Telah aktif juga ya kalian untuk mengikuti kegiatan kali ini. Kita tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.